kan kalau kata Abah Nur, ijazah Sayfi Yamani harus ke Abah. Tapi yang saya tahu banyak anak-anak itu menjadi lembut hatinya dengan manakib. Itu diadakan di sekolah? Di sekolah. Kehadiran beliau ada dalam lubuk hati kami, terus membimbing kami. Masya Allah. Dan kalau Robito pasti nyambung. Alhamdulillah nih hari ini di Pondok Pesantren Binaan atau Asuhan Ajengan yang suaranya itu lembut. Tetapi humoris juga. Assalamualaikum Ajengan, gimana kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehat alhamdulillah. Jangan Anding nih sering ke Jakarta ke Masjid Al-Mubarak untuk khutbah Jumat. Sama juga untuk kajian-kajian dulu sering ketika ada weekend Ajengan Kadia. Nah sekarang kita nih ke Pondok Ajengan Anding. Apa nama pondoknya nih Ajengan? Haudul Quran. Haudul Quran. Sudah berapa lama nih? Sebenarnya baru tahun ini ya dibangun. Belum selesai malah. Baru merintis. Harapannya sih mudah-mudahan Allah mudahkan. Pengen jadi pesantren tahfidz lah. Amin. Quran. Ini lokasi di Karawang ya. Karawang Timur kan ya Ajengan ya? Masuknya nih atau Karawang mana? Nyebutnya Karawang mana ya? Karawang Utara kayaknya. Karawang Utara ya. Oke, Karawang Utara. Kalau yang tadi sekolah di sana tuh yayasan itu Ajengan juga atau gimana? Dulu yang merintis kita. Kita sampai sekarang kita yang mimpin. Oke. SDIT Al-Kifah. SDIT Al-Kifah itu tempat tuh strategis tuh Ajengan, persis di pinggir jalan. Itu bukan kita yang beli tanahnya. Gitu? Ini orang-orang tua kita, maksudnya tokoh-tokoh kampung. Berpikir nggak mungkin ada orang yang mengasih tanah di pinggir jalan. Betul. Mereka beli. Lalu kami yang muda mengelolanya. Udah lama sekali. Artinya setelah beliau beli itu 25 tahunan kami baru bisa bikin SD. Masya Allah. Gitu. Itu tempat tuh benar-benar tuh. Jarang yang persis di pinggir jalan gitu. Kadang kalau orang dalam tanda kutip otak bisnis dibangun ruko aja. Iya benar. Ya, alhamdulillah kita bisa bikin SD-nya. Iya. Ajengan, tahun berapa nih Ajengan mulai ke Karawang masuk? Apa memang dari awal? Saya lahir di Karawang. Berarti putra daerah. Asakar. Apa tuh? Asli Karawang. Oh, kirain Asgar nih. Ada Asgar asli Garut ya. Itu mah. Ini Askar ya. Askar. Bukan yang di Saudi itu ya? Itu pakai angin. Kita Hamzah Askar. Berarti dulu mondok di mana nih waktu masih kecil nih? Di Gontor. Oh di Gontor. 4 tahun di Gontor jadi siswa. Lalu diberi kesempatan ngajar sekitar 6 tahun lah ya. Sambil kuliah, tamat. Nah, maksudnya tamat kuliah. Alhamdulillah kalau di Gontor kan zaman kami dulu sambil ngajar, sambil kuliah, ngajarnya nggak dibayar, kuliahnya nggak bayaran. Itu alhamdulillah. Kalau dulu bahasa biologi simbiosis mutualisme. Berarti dari aliyah tuh ya di Gontor ya? Enggak, dari sanawiyah. Dari sanawiyah. Oke Pak. Bener dari sanawiyah ya? Sanawiyah di sini di kampung, terus pindah ke Gontor. Ke Gontor aliyah. Kenapa milih Gontor waktu itu, Ajengan? Saya dengar katanya ayah saya itu pengen banget putranya bisa masuk ke salah satu 2 perguruan. Kalau nggak Mu'alimin Muhammadiyah, ke Gontor. Saya ke Gontor itu ketika ayah meninggal. Jadi dengar emak bilang begitu, ya nggak tahu, tumbuh aja gitu, pengen masuk ke Gontor aja. Gitu ya, terbayang-bayang mungkin. Saya termasuk perintis di kecamatan ini. Pertama saya di kecamatan ini. Gitu. Belum banyak orang kenal Gontor. Betul. Saya memulainya ke sana. Setelah Ajengan baru beberapa banyak Gontor. Masya Allah. Berarti di Gontor itu 4 tahun. 4 tahun. Terus berkhidmat ngajar sambil kuliah 6 tahun. 6 tahun. Oke, berarti kurang lebih 10 tahunan ya di sana ya. Tapi nggak dapat apa-apa. Dapat ilmu. Artinya cuman segitu dapatnya. Itulah emang kuat. Orang Gontor itu emang banyak tokoh-tokoh sukses itu berangkat dari Gontor kan. Amin. Banyak orang-orang sukses. Kita juga termasuk sukses lah, sukses di kampung. Gitu. Kalau Pak Zar almarhum itu pimpinan kami bilang, orang besar Persi Gontor itu adalah jadi imam besar di masjid kecil
kecil di musola kecil di kampung terpencil. Saya mudah-mudahan jadi orang besarnya. Jadi dibuat sederhana aja dulu ya. Masalah sukses nggak usah terlalu jauh. Nggak harus. Betul. Teman-teman saya udah banyak profesor. Betul. Salah satunya malah jadi sekretaris Mahkamah Agung. Salah satu angkatan itu, Hasbi Hasan, profesor. Hasbi Hasan. Tapi ya tetap kata Pak Zar, kamu orang besar. Jadi imam besar di musola kecil di kampung terpencil. Tapi kalau ngajar di PTG masih ya ajangan ya? LBIK. LBIK masih ya? Masih. Alhamdulillah. Salam dari Ustadz Andika. Alhamdulillah. Kemarin waktu mana ajangan, enak tuh ajangan ending. Lembut, endingnya ada lucu-lucunya. Saya senang kalau teman-teman Ikhwan TKN mulai senang bahasa Arab gitu. Sebab memang buku tasawuf jarang pakai bahasa Indonesia. Betul, harus bahasa Arab. Rujukannya bahasa Arab. Ngomong-ngomong TKN nih, gimana ceritanya ajengan Anding ini bisa akhirnya ber-TKN nih? Apakah dari keluarga memang sudah keluarga TKN? Apakah ada bentuk pencarian? Atau tiba-tiba keseret aja tuh ketika ikut teman? Nah katanya gitu kan perlu tahu nih. Gimana ajengan? Mana ya? Saya tertarik sama tarekat atau tasawuf atau toriko itu sebenarnya dulu waktu ngabdi di pesantren di Bogor. Tertarik sama ibu-ibu. Ini ibu ini orang tuanya ustadz di sana. Itu orang Masya Allah deh. Mulutnya gak pernah berhenti bergumam. Zikir. Dan gak pernah tidak senyum. Senyum aja. Usianya panjang. Saya pengen banget, kalau gue udah tuh pengen banget kayak begini gitu. Kayaknya indah bener ya. Senang, gak ada marah, tidak ada ledakan, tidak ada beban gitu. Hidup itu dilakoni dengan nyantai. Betul. Gitu. Tapi belum ketemu sampai akhirnya saya ngikuti S2 di Muhammadiyah Jakarta itu. Maaf, itu di Bogor tahun berapa ajangan? 95-an kayaknya 95. Ya. Dan itu si sosok ibu itu belum tahu kalau beliau dia mengenalkan diri orang tarekat. Oh gitu. Sebut tarekat apa? Nah nggak tahu. Gitu. Cilacap apa mana gitu ya, Banyumas lah gitu. Pokoknya orang tua ustadz ini, ustadz teman saya. Ya, ketika selesai tesis saya kan memang saya jurusan tasawuf S2-nya. Tentang Sirul Asror. Di UIN ya? Atau UMM. Di mana? Oh UMM, ya. Muhammadiyah, ya. UMJ maaf. Universitas Jakarta ya? Muhammadiyah Jakarta itu. Belum tertarik juga maksud saya belum ada jalan ke tarekat belum. Waktu itu tesis kita filologi ya, kajian filologi, karya Syekh Yusuf Makassar, judulnya sama Sirul Asror. Ketemu buku yang sama dikarang oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu dari buku yang dibawa teman saya pada pulang dari Mesir. Kemudian tertarik, kita terjemahin. Sampai selesai saya dipertemukan itu lewat buku itu oleh Abah Nur. Abah Nur Anom? Abah Nur Anom Mubarok, adiknya Abah Anom. Iya, gimana pas bisa ketemu Abah Nur gimana tuh? Saya selesaikan buku itu, selesai terjemahkan. Nggak tahu siapa yang ngasih tahu, itu berita nyampe ke Abah Nur. Oh gitu. Anding panggil ke sini gitu. Kata Abah Nur. Pak Ecep itu almarhum yang terus mengontak saya. Sampai saya akhirnya ke Abah Nur. Ya kemudian sebelum ke Abah Nur itu sudah mulai senang. Tapi belum ditalkin. Senang dengan? Tarekat. Nah, karena sudah mulai dengar. Oke. Ada teman-teman dari Jakarta itu, saya bikin dikir di rumah. Rumah saya dulu di belakang masjid. Sempit. Jadi saya ingat Mas Bambang kalau nggak salah itu. Orang Cipinang. Datang sengaja ke sini nih. Ngajarin saya dikir. Oh gitu. Lah gitu. Dia yang mimpin pokoknya itu. Insya Allah masih kan. Pokoknya jangan sungkan. Saya setiap minggu apa setiap bulan itu pasti datang. Dia yang ngajarin saya dikir itu. Belum ditalkin ya. Sampai akhirnya saya udah mantep. Lalu ke Abah. Dia mentalkin saya Ajengan Nasution almarhum. Oh almarhum Pak Nasution. Jadi rekan Ajengan Anding ini Pak Bambang ini
memperkenalkan zikir amaliyahnya sampai ke sini ya. Gitu. Itu dengan ajengan sendiri atau ada teman-teman juga waktu itu? Ada beberapa teman. Terus nerjemahin kitab Sirul Asror. Dari situlah sampai ke Abah Nur dipanggil. Sampai Abah yang kemudian menerbitkan buku itu. Iya. Alhamdulillah. Gitu. Terus saat itu pertama kali ketemu Abah Nur nggak langsung talqin? Sudah ditalkin kan, di Abah dulu, di Suryalaya dulu ditalkin. Oh, ajengan Anding ke Suryalaya dulu, sebelum ke Abah Nur ke Suryalaya dulu. Iya. Gimana cerita bisa ke Suryalaya tuh? Itu tadi kan udah ahli zikir terus kan. Pak Bambang itu? Pak Bambang, ya udah harus talkin gitu. Oh gitu. Berangkatlah kita sama teman-teman gitu. Jadi pengedarnya Pak Bambang nih. Promotor dia. Pengedar zikir. Dia masih ingat itu, gua yang ke Kerau ngajarin Ustadz gitu. Aneh terima banget deh ilmunya dah. Iya. Alhamdulillah. Tahun berapa tuh ajengan ke Suryalaya pertama kali? Saya lupa inget ya. Sekitar gitu. 2000-an kayaknya. 2000. Tahun 2000. 2000. Oke, itu dengan Pak Bambang juga bareng. Enggak. Teman-teman di sini. Oh, dengan sini. Setelah mulai kecanduan ya. Iya. Karena penasaran juga zikir enak juga gitu. Udah berangkatlah katanya. Apa yang menyebabkan ajengan Anding ini tertarik untuk amaliyah tarekat sih? Kita kan banyak beban. Tarekat itu mengajarkan kelembutan, betul, ketentraman. Ya udahlah, enak gitu. Jadi apalagi dulu zaman kita di pesantren itu, saya ditugaskan di bagian pengajaran Kudu Gontor itu. Iya. Itu wajahnya wajah setreng itu. Gitu kan, Gontor itu kan terkenal disiplinnya. Disiplinnya benar. Luar biasa deh. Penegakannya luar biasa. Gitu pasang Junurul Jaim gitu dah. Iya. Kadang-kadang ke bawah-bawah juga, marah-marah juga kan. Gitu. Meredakan marahnya itu. Oke. Tarekat. Oh. Saya harus bilang itu. Artinya kita merasa betul ledakan-ledakan emosi itu di Toriko bisa redam betul. Bisa diredam. Itu ya tentu saja yang banyak sih amalia-amalia riadohnya ya. Iya. Zikirnya riadohnya gitu. Ada berbagai torikoh kan ya. Akhirnya ajengan Anding ini melalui Pak Bambang itu akhirnya silaturahmi ke Suryalaya, ke Pangarsabah. Masih ingat nggak pertama kali ajengan Anding ke Suryalaya itu waktu itu pagi, siang, sore, malam? Pengalaman pertama nih, pertama kali ke Suryalaya. Kayaknya malam. Malam ya. Itu kalau saya yang saya ingat nih. Kita kan belum kenal ya ada mes-mes gitu ya. Ya. Kita masuk ke masjid itu. Masjid itu penuh sesak kan. Betul. Tidurnya gini gitu. Iya. Sampai di teras-terasnya gitu ya. Saya di tengah masjid. Oh. Tidurnya tengah masjid, kadang nggak tahu jalan, nggak tahu di mana mah harus menginap kan. Betul. Kaki nggak bisa lempeng. Nggak. Yang saya kaget itu, ini orang di samping saya baca khotaman kok nggak baca bukunya ya. Kalau gitu kan lihat lagi. Itu hafal bener kan panjang khotaman. Iya. Hebat bener gitu. Oh, betul. Rupanya memang mereka luar biasa betul pengamal-pengamal itu. Sambil khotaman, pas maghrib mereka makan. Oh, kenapa Pak? Buka Pak. Waduh. Mereka khotaman, manakiban tuh mereka pada buka puasa. Alhamdulillah pada puasa gitu. Oke. Waktu manakiban ya, saya ingat bener satu itu. Kita kebagian di halaman masjid. Ya. Ya belum kan kita mah baru belajar ya. Halaman masjid sisi mana nih? Kiri. Oh berarti ke arah makam. Tangga. Oh tangga. Iya. Ada gini kan ngadap ke kiblat gitu. Kanjeng saya hadir ya gitu. Kasih tanah lah kalau kanjeng saya hadir gitu. Nggak tahu tuh gerak-gerak bener. Gue nggak berani ngomong lagi dah. Saya hadir. Ya kan kita baru belajar ya. Betul. Apa bener hadir? Dibilangkan waktu itu kan hadir gitu. Iya. Dan kesininya kehadirannya ndak harus lewat fisik. Betul. Ini yang ngerasa. Betul, rasa. Sampai maaf kehadiran. Ini kalau di Karawang nih kan ada dua versi di mana Waliullah Syekh Kuro dimakamkan.
Ada yang bilang di Cilamaya. Iya. Ada yang bilang di Masjid Agung. Saya dengan keyakinan kosong dulu sebenarnya. Datang ke sana. Tawasul. Nggak dapat. Kayaknya bukan di sini gitu. Kalau di Masjid Agung sering dapat kita. Tapi begitu sekali lagi kita coba sana, dapat juga. Berarti ada di mana-mana gitu. Yang penting tawasulnya benar. Kolbu kita lagi memang. Itu kan yang di makam itu kan fisiknya ya. Betul. Jadi di mana-mana. Ajangan punten ajangan. Pas ini. Nah sebegitu. Nah berarti pertama kali ajangan Anding kesan itu pas nyampe malam, itu pas rame masjid, berarti pas manakib besoknya? Iya betul, gitu. Memang mau manakib. Mau manakib, berarti begitu datang pas manakib. Mas ini pertama kali ketemu Pangarsabah. Pas gini, dalam benak pasti sudah tahu, beliau ini adalah mursyid tarekat. Karena kan ajangan Anding menerjemahkan kitab Sirul Asror. Nggak dikenal kita. Enggak, maksudnya gini. Saya sembunyi-sembunyi juga. Enggak menunjukkan, nih gua penerjemah kagak, malu gitu ya. Iya. Enggak, maksudnya jangan ini udah tahu Pangarsabah udah mursyid tarekat kan ya. Iya, tapi Abah kan udah mulai sakit-sakitan. Betul, udah banyak di kursi ya. Iya. Masih ingat pengalaman ketika Pangarsabah tuh? Yang saya ingat, ya ketika beliau, yang saya ingat banget, waktu kami diijazahi Hizib Saif Yamani. Ini yang saya ingat banget itu. Biasanya Pangarsa Abah itu kalau cium tangan, kita dicium tangannya oleh ikhwan tuh pasti pakai sorban ya. Pakai sorban sama dulu ajangan dudung ya. Iya. 2 momen Abah buka sorbannya. Itu dengan leluasa kita cium tangannya itu. Masya Allah. 1 pulang ziarah Wali Songo. Kan saya ikuti Abah Nur ya ziarahnya itu. Baliknya pasti ke Suryalaya. Abah lepas itu. Kita cium habis-habisan itu. Boleh foto-fotoan segala. Teman saya orang Kerawang, Pak Puji namanya itu. Ini kalau bahasanya lebih nakal lagi dia. Karena diperkenankan dipegang kaki Abah itu. Karena diperkenankan. Dan lagi gak banyak tamu, gak banyak orang ya? Iya memang waktu itu. Terus yang kedua, ini yang lebih seru itu. Kan kalau kata Abah Nur, ijazah Saif Yamani harus ke Abah. Padahal beliau bisa memberi ijazah. Kalau bukan kita yang ke Abah, lalu siapa yang datang ke Abah gitu. Makanya izin dari Abah Nur, dapat berangkat. Saya berempat. Saya, Pak Saipur, Pak Puji. Enggak, Pak Puji belum ikut. Pak Saipur, Pak Marsidan almarhum, sama siapa satu lagi itu, namanya berempat. Jadi di madrasah ya, belum dipanggil, tawaju semuanya, tergantung Abah, itu penjelasannya. Mau dikasih izin atau tidak dikasih izin. Wah, kita nggak ada yang pede, ngenduk sih, tawaju tapi semua pada yakin. Kayaknya nggak akan dikasih Abah gitu. Aja. Nggak mau ngucapin lah gitu ya. Artinya kayaknya sih nggak dikasih izin memberi ijazah Saif Yamani. Begitu Abah bilang, begitu ajangan dudung atau siapa gitu saya lupa ya. Nu bade diajar Saipi maka kalawat gitu. Yang mau belajar silakan masuk. Ke madrasah. Udah di madrasah. Oke, udah di madrasah. Di ruang khusus Abah itu. Berarti masuk ke dalam lagi nih ya? Masih ke dalam lagi. Ya. Abah lepas. Saya baru kali itu melihat Abah lepas, kita cium tangannya itu, rupanya itu. Jadi ijazah Abah, ciuman Abah adalah doa Abah. Kan maaf, enggak gampang itu. Betul. Berat banget. Betul. Kan kalau di Toriko kan ada rukun tarekat itu kan kurangi makan, kurangi tidur. Membual seks bicara gitu, ya. Sedikit bicara. Nah ini mengendalikan nafsu, ini latihan nafsu seks ini yang paling berat kan, 40 hari. Boro-boro bersentuhan dengan istri, dengan anak kecil, lawan juga nggak boleh. Jadi didoakan tuh sama Abah tuh, lepas kita cium dengan mesra banget lah, alhamdulillah. Itu yang saya ingat, karena memang Abah sudah mulai sakit ya, betul, kita nggak banyak dibina oleh beliau. Iya.
Dan alhamdulillah ya, berarti Ajengan Anding ini mulai pertama ke Surabaya sekitar tahun 2000. Berarti mengalami perjumpaan dengan Pak Ngarsabani cukup panjang, 11 tahun lah ya. Kan beliau wafat 2011 seperti itu ya. Dan sampai akhirnya bagaimana nih Ajengan Anding bisa hidup majelis zikir Tekien di Karawang nih? Kisahnya gitu tuh mungkin. Sebenarnya saya kan ditugaskan oleh Abah Nur itu untuk apa bahasanya ya, ngasih semacam khidmat ilmiah gitu Jakarta. Saya nggak diperbolehkan masuk ke organisasi. Tong, itu lain bagian orang cek Abah Nur itu tuh. Tapi ketika Abah Nur sudah nggak ada, Karawang butuh, pasti membutuhkan. Akhirnya ya kita ikut aktif, ikut membina lah. Bahkan kita juga membuat tempat zikir di sini. Termasuk karena kita merasa penting banget gitu dan terasa betul manfaat dari manakib. Untuk di Karawang saya nggak berani ngomong nasional lah. Di Karawang aja saya kira itu kayaknya cuman kita SD yang anak-anaknya manakiban. Nah itu gimana ceritanya itu? Jadi kami menyebutnya manakib for kid gitu lah. Kayak judul buku nih. Ada apa training untuk dewasa sama motivation for kid nih, manakib for kid. Latar belakangnya gini. Gimana ceritanya? Anak-anak SD itu, SD Islam ya. Saya kira bukan hanya SD kita, di banyak SD Islam tuh mereka sibuk, orang tuanya sibuk. Dia kadang-kadang kurang perhatian. Itu menimbulkan gejolak, gangguan-gangguan lah gitu. Ada yang gampang kelahi, ada yang kasar banget, yang main smackdown aja gitu. Betul. Ada yang sempat naik ke lantai 2, mau bunuh diri di lantai 2 itu. Itu bocah SD? SD, baru SD. Jadi memang emaknya sibuk, jadi dia main game sendiri. Dulu kan main smackdown itu. Ada banyak yang kita lakukan, salah satunya itu santunan yatim. Tapi yang tidak juga kita tinggalkan, manakiban per bulan. Kalau nggak salah ganti-ganti, sebulan manakib, sebulan santunan, sebulan manakib, sebulan santunan. Gitu. Jadi ketika manakib itu sama prosedurnya seperti Suryalaya, ada baca Quran. Kalau baca Quran mereka baca, sholawat mereka baca. Begitu tanbih, nggak mungkin anak SD. Iya. Istri saya ngajar bahasa Sunda dan udah ditalkin, dia yang bacain apa? Tanbih pakai bahasa Sunda. Budak kan tengarti pasti. Rame gitu, tapi udah biarin aja lah. Tawasul sebagian anak ngikuti alhamdulillah. Mankobah udah nggak kayak di tempat-tempat manakiban. Gimana tuh? Oh, ya saya nggak blam-blam kalau orang Sunda bilang tuh bercerita Kanjeng Syekh itu tuh. Iya. Jadi storytelling jadinya. Betul, iya, storytelling ya. Jadi diubah, bukan diubah, maksudnya bukan dibaca, tapi dipermudah dengan bentuk cerita. Gitu ya. Kan anak-anak gini, itu seru. Iya, cerita-cerita beliau dirampok gitu kan. Betul, itu kan masalah ada nilai-nilainya ya. juga gitu. Tapi yang saya tahu banyak anak-anak itu menjadi lembut hatinya dengan manakib. Itu diadakan di sekolah? Di sekolah. Bisa di pagi luar, ya? Di apa? Di lapangan? Di lapangan. Oke. Pagi. Jam 7, nggak sampai jam 9, jam 8 udah selesai. Masya Allah. Nggak terlalu, kalau siang udah repot. Sama, kita juga cuman, kalau kita kan nggak punya duit ya, roti doang gitu lah. Gitu. Tapi anak seneng banget lah. Dikasih roti doang, ngasih susu doang gitu. Bukan dari sekolah, enggak. Jadi kan kata Abah juga kita harus belajar sodakoh lah. Gitu. Jadi alhamdulillah sampai hari ini, sampai corona berhenti, ada corona itu ya kita mandak karena nggak mungkin kumpul, nggak mungkin berkerumun. Tapi kita merasa betul bagaimana besar pengaruh manakib pada kelembutan hati anak-anak. Iya. Segitupun mereka belum talqin dalam arti belum ini kan, berarti efeknya itu luar biasa juga ya. Ya, alhamdulillah. Kita merasakan betul. Kalau yang terjadi itu di Jakarta ada tuh Ajengan di SMP berapa bro? 269 ya. Itu Pak Nursidin tuh anak-anak SMP. Oh iya Pak Nursidin. Iya MPD itu Ustadz Nursidin. Jadi dia suka, anak-anak itu suka ada berkelahi, mohon maaf narkoba juga. Akhirnya dibuat
kursus tasawuf, tapi ya bukan kursus tasawuf versi yang kayak di TKN Center, tapi lebih untuk memudahkan anak-anak terima. Terus ada amalia zikir juga, ya alhamdulillah. Terus sekolah jadi lebih baik, ya, gitu kan. Memang. Gitu. Pasti besar manfaatnya untuk pembinaan akhlak anak-anak, terutama kegalauan, kegoncangan jiwa itu. Betul. Jangan anak-anak kita aja pun yang udah dewasa ini sering galau. Kalau nggak ada zikir kita juga aduh. Ngeri-ngeri sodap dunia ini kan. Gitu. Nah, ajengan Anding ini saya agak flashback sedikit nih. Tadi menerjemahkan kitab Sirul Asror itu apakah ada yang minta tolong atau memang ajengan Anding pengen menerjemahkan sendiri gitu? Bisa masuk langsung ke Sirul Asror gitu. Ini kan berat juga tuh. Iya. Saya kalau di LBIK ini ya, kan tidak tiap bulan kita ngajar. Ya. Satu angkatan itu ada 3 bulan, 1 bulan libur. 3 bulan, 1 bulan libur gitu. Ya. Jadi dalam 1 tahun tuh kami 3 bulan libur. Iya. Kan kita tetap harus cari makan. Betul. Walaupun nggak ngajar juga. Cara makannya adalah menerjemahkan buku gitu. Jadi setiap libur tuh kita cari-cari buku, entah gimana aja dapatnya, terjemahkan, jual. Betul. Nah, ini ketika lihat buku Sirul Asror itu, kan saya bilang tadi, saya masuk di jurusan tasawuf ya. Saya udah tahu ini bobotnya luar biasa. Dah gue terjemahin lah gitu. Oh gitu ya. Jadi memang maaf, niat awalnya sih ya nerjemahin, laku, dapat duit gitu. Iya, isi waktu. Oh gitu kan. Tapi justru berkahnya banyak ya, alhamdulillah di luar dugaan kita. Beyond our expectation. Nah, selama bertarekat nih kan kadang gini ajangan ya kita hidup ini kan penuh dengan dinamika ya. Ya makanya kadang-kadang ketemu tantangan hidup, masalah ini itu kan berat. Ya anak kecil aja tadi ajangan bilang dia tidak mendapat perhatian dari orang tua, itu kan goncangan batin juga. Anak jadi mudah untuk berkelahi gitu kan. Apalagi kita yang udah kompleks, ada urusan rumah tangga, urusan sekolah, urusan yayasan, urusan pekerjaan, urusan lingkungan segala macam gitu kan. Ini kan sebenarnya kan hiruk pikuk dunia ini sebenarnya ini begitu tekanan tuh ya, kalau kita nggak mampu mengolah begitu tinggi ajangan. Alhamdulillah kita ini bertarekat, bermursyid kepada Pangarsa Abah, Mursyid Kamil Mukamil. Ada nggak pengalaman ajangan ini ketika dalam hidup begitu berat katakan, beliau ini mursyid benar-benar memperhatikan muridnya, menolong, membimbing, dan situ jadi menjadi tambah yakin memang beliau ini waliullah yang kamil mukamil gitu. Ada nggak pengalaman seperti itu ajangan? Biasa. Bisa sharing gitu ajangan. Kalau beliau sebagai mursyid yang kamil mukamil, saya punya banyak catatan, tapi tidak berkait dengan yang saya. Ya. Kalau yang berkait dengan saya, ini ketika kita bangun ini SD. SD yang di jalan itu ya? SD Al-Kifah kan, saya bilang kita nggak punya duit buat membangun. Saya bukan orang berada, tapi jadi itu karena didoakan Abah Nur gitu ya, alhamdulillah. Dulu, ya Allah Karim. Saya enggak tahu, banyak teman kadang-kadang manggil saya, minta didoakan. Ceritanya ada seorang gadis minta tolong, Ustadz, keluarganya, Ustadz, adik saya sedang apa, saya bingung. Sigan kasurupan lah gitu. Saya datang ke sana, Masya Allah. Pas ketemu itu, ini orang-orang Cikarang. Nggak mungkin kenal bahasa Tasik. Cikarang kan Betawi. Iya, Betawi. Jadi saya lihat dia bicara, tapi bahasanya lembut banget. Si perempuan itu? Dia kenal saya lagi. Maksud saya dengan bahasa, sok bantosan. Anding baca saipinya ya, bantosan Abah gitu. Jadi Abah yang sedang mentalkin. Masya Allah. La ilallah gitu. Lembut, bahasanya lembut banget itu. Waduh,
Abah di Suryalaya tuh bisa ada di sini. Masya Allah. Masya Allah, itu padahal baru kali jumpa ya. Dengan Abah? Dengan perempuan tadi itu. Belum pernah, baru pertama kali pas ketemu itu kan. Dengan orang itu, sayanya beberapa kali. Oh, berapa kali. Tapi orang ini belum pernah ketemu Abah. Tapi bisa gitu. Ya? Abah langsung seperti yang mengajarkan dia. Betul. Subhanallah. Masya Allah. Ini ceritanya waktu istri saya, ngeri juga kita ngebayangkannya. Anak saya kan di Gontor. Ceritanya saya nggak bisa mengantar dia berangkat sendiri. Perempuan berangkat sendiri ke sana. Kemalaman. Dari Ponorogo ke pesantren itu kan jauh. Nggak ada mobil itu, udah malam. Saya Robi itu sama ya Allah, Bah, minta doanya Bah gitu. Benar-benar Robi itu sama Bah. Bah, doain istri saya selamat gitulah. Itu tiba-tiba ada wali murid yang mau ke Gontor juga. Kemalaman juga. Nyewa mobil lah. Selamat. Itu ngajuritnya luar biasa saya ke Abah itu. Robi itu. Abah bantu doa Abah ini. Istri saya nih kemalaman gitu lah. Jadi kita kan malah dikasih apa? Doa Robito yang khusus. Mungkin banyak orang nggak tahu. Betul. Banyak orang nggak dikasih juga. Betul. Saya pernah diajari sama Kang Indra itu. Nih, minta sama Abor ijazahnya gitu. Sama Abah Nur. Abah Nur gitu. Dibacain, guys, kok Abah diizinan. Puasanya gitu. Pokoknya kalau bukan kayak Jengan Gaos, bukan. Yang kalau apa namanya Malika Zaman itu enggak, beda. Salam tuh ke waliullah itu ya. Bukan, Robitonya enggak gitu. Hanya kita aja yang beda. Gitu. Emang ini Ajengan Anding ini banyak dapat apa namanya amal-amal khusus dari almarhum Abah Nur Anom. Pencatat doanya. Catat doa sekalian ya enggak? Beruntung nih alhamdulillah. Gitu. Nah ini Ajengan nih terakhirnya Ajengan Anding ini melihat sosok Pangersabah seperti apa? Susah ya, orang yang rendah hati, yang tidak menunjukkan kemursidannya, tapi banyak berkorban untuk murid-muridnya, untuk ikhwan-ikhwan. Guru yang banyak membina kita, meskipun sudah tidak lagi yang dipahami oleh orang sebagai tidak ada lagi dalam kehidupan kita sekarang. Kehadiran beliau ada dalam lubuk hati kami, terus membimbing kami. Dan kalau Robito pasti nyambung. Masya Allah. Kalau Robito pasti nyambung. Ini menarik nih, tidak menunjukkan kemursidannya dalam arti emang pengen begini, karena itu kan godaan. Itu tuh berat loh Ajengan. Iyalah. Ya kan? Jadi memang beliau aja nggak mau jadi Dan bahkan juga kan beliau menyapa juga ikhwan. Iya. Nggak memosisikan beliau tuh ini. Di antara ciri para mursyid, wali mursyid itu nggak bilang murid sama murid-muridnya. Iya. Saya ingat Abu Hasan Syadili itu ketika ditanya karya ente mana? Mana nggak punya karya, tetapi ashabi kutubi. Debutnya ashabi, bukan murid-murid saya, teman-teman saya, itu buku-buku saya. Jadi Maghribi, Ibnu Athaillah, itulah karya-karya beliau yang muridnya di bawah murid itu ya. Jadi memang nggak sebut wahai murid-muridku, enggak. Betul. Beda sama kita. Baru jadi guru bahasa Inggris aja dah. Ini murid gue nih. Ini jamaah gue nih. Iya. Gitu kan. Gitu. Pas nih Ajengan. Alhamdulillah dengan udah pas aja. Jadi terima kasih nih Ajengan bisa silaturahim ke pondok. Mudah-mudahan Ajengan Anding juga sehat dan nanti insya Allah kita akan banyak program dengan Ajengan Anding di Karawang. Terima kasih teman-teman TG News. Sampai jumpa lagi dalam acara Kisah Ber-TGN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.